Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk seluruh bapak dan ibu guru dimanapun berada, utamanya untuk teman-teman calon guru penggerak yang saat ini sedang merancang suatu perubahan untuk pendidikan di masa depan. Baik, hari ini saya Jemi Alben, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Prabu Muli tahun 2024. Dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3, saya akan menuangkan ilmu yang telah saya dapat di modul 1.3 dalam tugas demonstrasi kontekstual dengan judul Visi Guru Penggerak. Selamat menyaksikan. Nah, kalau kembali kepada judul daripada modul 1.3 adalah mengenai visi dari guru penggerak. Untuk mewujudkan visi ini, tentunya kita bisa menggunakan salah satu pendekatan yang telah dipelopori oleh Guru Koreger bersama dengan Wiki di tahun 2005. Ini menggunakan inquiry apresiatif atau yang sering disingkat dengan IA. Nah, IA dipercaya sebagai jalan kepada kita semua untuk menggapai garis finish dalam visi kita. Apa sih pengertian dari inquiry apresiatif? IA ini adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif dan positif dalam masyarakat. Lebih lanjutnya, pendekatan ini merupakan salah satu manajemen perubahan fokus pada pencarian nilai positif dalam organisasi juga individu. Pada halaman ini saya akan menunjukkan visi yang telah saya rumuskan, yakni mewujudkan generasi yang berkarakter profil pelajar Pancasila dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan guna masyarakat. Tentunya untuk mewujudkan visi yang telah saya buat tersebut, maka saya menggunakan salah satu model manajemen perubahan yang bernama BAGJA, B-A-G-J-A, yang secara detail akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Baik, sekarang kita akan mulai dari huruf pertama dari kata BAGJA, B, yang berarti membuat pertanyaan atau define the question, di mana pada kesempatan ini kita akan membuat pertanyaan yang menentukan arah penyelidikan kekuatan ataupun juga potensi yang nantinya akan membawa suatu perubahan. Kemudian di huruf yang kedua ada kata A yang berarti ambil pelajaran atau discover. Pada kesempatan ini kita akan menemukan kekuatan ataupun aset, potensi peluang untuk mengidentifikasi yang terbaik dari yang telah ada. Kita akan menemukan inti positif dari semua pertanyaan yang bernada positif. Semua pertanyaan harus dibuat dalam bernada positif. Kemudian huruf yang ketiga dari kata BAGJA adalah G, yang berarti telah menjalin mimpi. Diharapkan pada fase ini kita akan membuat sebuah narasi yang berangan-angan apa yang akan terjadi apabila semua pertanyaan tersebut terjawab. Selanjutnya kita lanjut ke huruf yang keempat dari kata BAGJA, yakni huruf J, yang dimaknai sebagai jabarkan rencana atau desain. Pada tahap ini kita akan menentukan membuat pertanyaan yang diharapkan dapat mengidentifikasi tindakan konkret apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan visi yang huruf terakhir dari kata BAGJA adalah A, berarti atur eksekusi model tersebut. Pertanyaan yang kita buat di tahap ini diharapkan kita dapat mampu menentukan siapa saja tokoh yang akan terlibat, ya, kemudian tokoh yang juga akan berperan untuk siap tentunya bersama mewujudkan visi. Nah, setelah kita mengetahui langkah detail dari kata BAGJA, sekarang kita akan menuju ke tahap pertanyaan yang kita buat untuk menentukan visi yang telah saya rumuskan, yakni mewujudkan generasi yang berkarakter profil pelajar Pancasila dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna di masyarakat. Lanjut mengeksekusi huruf B atau buat pertanyaan. Pertanyaan yang saya buat untuk mewujudkan visi saya sebelumnya adalah apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan generasi yang berkarakter
profil belajar Pancasila, dan berilmu pengetahuan dan berketerampilan. Kemudian, tindakan ataupun jawaban dari pertanyaan ini adalah: pertama, melakukan pembiasaan positif yang bercermin pada sikap profil pelajar Pancasila secara konsisten. Kemudian mengajar dengan menggunakan model dan metode yang tepat. Dan juga terakhir, mengadakan pembimbingan terhadap penguasaan keterampilan sesuai minat dan bakat dari peserta didik. Kemudian pertanyaan selanjutnya menjadi lebih spesifik atau mengambil pelajaran dalam huruf A dari kata bagja. Pertanyaannya bisa: pembiasaan apa saja yang dapat dilakukan yang mencerminkan karakter profil pelajar Pancasila dan berilmu pengetahuan dan berketerampilan? Pertanyaan kedua, bakat dan minat apa saja yang dimiliki oleh peserta didik? Tindakan yang dapat dilakukan ataupun jawaban dari pertanyaan ini antara lain: tindakan yang dapat dilakukan berdoa sebelum belajar, mengadakan kegiatan rohani sama kegiatan kerohanian lainnya, melakukan kegiatan Jumat bersih, membiasakan salam sapa senyum sopan dan santun, menyesuaikan model dan metode, media yang kontekstual dalam pembelajaran, kemudian mendata minat dan ketertarikan peserta. Tahap gali mimpi. Pertanyaan yang dapat dibuat: bagaimana bila semua peserta didik bersikap tindak yang mencerminkan profil pelajar Pancasila? Tindakan ataupun cerita yang dapat dibuat narasinya adalah: suasana sekolah akan tentram dan nyaman, akan terasa suasana yang bersahabat dan saling menghormati antar warga sekolah, khususnya antar peserta. Kemudian, dua, pertanyaan berikutnya: bagaimana bila semua peserta didik cakap dan menguasai ilmu pengetahuan? Tentunya, mutu standar kompetensi lulusan akan meningkat, sekolah akan menjadi lebih berprestasi dan dalam bidang akademik. Pertanyaan yang berikutnya: bagaimana bila peserta didik cakap dan memiliki keterampilan yang berguna? Nah, tentunya peserta didik akan memiliki nilai jual yang sekaligus juga bisa menjadi prestasi. Pertanyaan yang dapat dibuat selanjutnya untuk di bagian J dari kata bagja atau jabarkan aksi antara lain: kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk membiasakan sikap yang mencerminkan profil pelajar Pancasila? Jawabannya ataupun tindakannya: guru membiasakan menjadi contoh atau tauladan yang baik, misalnya dalam bersalaman antar sesama guru, sesama warga sekolah, bertegur sapa, bergotong royong, dan melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian lainnya. Kemudian pertanyaan kedua, media dan metode pembelajaran apa saja yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid? Tentunya, guru dapat menggunakan media yang kontekstual yang disenangi oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kegiatan pengembangan diri apa saja yang dapat dilakukan ataupun dapat disediakan untuk melatih keterampilan daripada peserta didik. Nah, hal ini jawabannya bisa saja guru menjadi pelatih atau mencari sumber daya manusia yang paling tepat untuk mengarahkan, bimbing minat dan bakat peserta didik. Akhir dari kata bagja yaitu huruf A yang berarti atur eksekusi. Pada tahapan ini pertanyaannya adalah: siapa saja yang akan terlibat untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan? Tentunya jawabannya adalah semua warga sekolah yang turut andil harus ikut serta dalam melakukan tindakan-tindakan yang telah direncanakan, antara lain kepala sekolah, guru, peserta didik, staf, orang tua peserta didik, dan kemudian pertanyaan kedua dalam atur eksekusi yang ini: bagaimana mengevaluasi hasil dari tindakan kegiatan yang telah dilakukan? Tentunya evaluasi dilakukan secara berkala setiap minggu dengan pengamatan dan informasi yang saling berbagi dari seluruh sekolah. Evaluasi yang kedua antara pengetahuan dan keterampilan juga disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah, seperti harian, semester. Baik Bapak Ibu, rekan guru hebat, calon guru penggerak yang sedang merencanakan sebuah perubahan. Demikianlah kita sudah berada di tahap akhir, dan demikianlah juga telah saya buat dan saya susun akan saya wujudkan sesuai dengan tahapan model perubahan bagja.
Terima kasih. Semoga sehat selalu dan saling berbagi satu sama lain. Salam bahagia. Dari rekan Guru Penggerak Kota Prabu Muli, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.